kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita tiada intinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan kelanjutan ilmu dari beliau, dan insya Allah di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita sudah mempelajari beberapa titik-titik perjalanan dalam sholat kita. Sedikit kita lengkapi kajian tentang Ratu Balqis kemarin, yang kita sudah berhenti pada surat Al-Baqarah ayat 102 tentang seorang malaikat atau dua orang malaikat yang diturunkan di negeri Babylon yang mengajarkan sihir, yang dengan sihirnya dia bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, ilmu itu bertujuan untuk mendapatkan pahala dunia, ya, pahala dunia, dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Satu kerugian yang besar. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu arahnya ke sebelah ini, dan hanya sampai di wilayah jin, hanya sampai di sini. Tidak bisa lagi naik di alamnya malaikat, ke atasnya tidak ada jalan di sini. Berhenti di alam jin, dan siapapun yang masuk ke situ kemudian tidak sempat bertobat, kembali kepada keadaannya yang tidak mengetahui apa-apa, lalu dia mengambil jalan situ, berarti dia mengekalkan dirinya di wilayah api, mengekalkan dirinya sendiri di wilayah api. Seandainya cepat menyadari, kemudian kembali menjadi manusia biasa yang tidak punya apa-apa, lalu dia kembali menyusuri jalan yang ada pada dirinya, ya, itu kesempatan untuk bertobat masih terbuka selama nafas itu belum sampai di kerongkongan. Dari dulu ilmunya Harut dan Marut sudah ada. Orang mempelajari ilmunya Harut dan Marut karena situasi lingkungan yang menjadikan dia berbuat seperti itu. Dia melihat di muka bumi ini seorang manusia menindas manusia yang lain. Seorang yang kuat akan menjadi penindas bagi orang yang lemah, sehingga dia berusaha untuk menjadi orang yang kuat, ya. Dia akan mencari kekuatan, ya, dengan cara yang praktis, lebih cepat, ya. Jadi lari ke sini. Dia merasa apa ya? Ada yang merasa, ya, merasa dizolimi. Kalau kita lemah, tidak mampu melawan, pasti terzolimi. Kita diperlakukan seperti orang rendahan. Kita juga merasa direndahkan. Ya, akhirnya rame-rame cari ilmu ini, ya, kemudian bertanding kekuatan. Gitu, ya. Jadi awal mulanya karena melihat keadaan lingkungan ini, ya, karena pengaruh lingkungan, akhirnya dia lari ke sini. Kalau dimikrokan, karena pengaruh hawa nafsunya, akhirnya dia masuk ke kekuasaan hawa nafsu, mencari kekuasaan lewat hawa nafsu. Orang yang hanya apa ya, hanya seperti manusia biasa, orang yang manusia biasa yang tidak punya kekuatan, yang dianjurkan kepada dia adalah menolak itu kejahatan dengan cara berbuat baik, ya. Tolak kejahatan dengan cara berbuat baik. Nah, itu juga ilmu kebal juga namanya itu, ya, ilmu kebal terhadap parang. Ya,
Tidak ada orang perangi kalau orang berbuat baik. Kita baca surat 23 ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Tolak perbuatan buruk, jadi kata menolak itu ya tidak sampai itu barangnya kepada kita, tidak sampai dengan cara melakukan kebaikan ya. Sejahat-jahatnya manusia, sezalim-zalimnya manusia, ketika ada sifat-sifat baik datang kepadanya, hatinya juga pasti luluh ya. Yang tadinya sombong, dia maki-maki orang ini, tiba-tiba orang yang dia maki-maki tadi mengantar dia pergi ke rumah sakit. Suatu saat dia akan jadi pembelanya ini ya. Surat 41 ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, yang tadi bermusuhan tiba-tiba jadi berteman. Karena apa? Karena ulah kita itu berlaku baik kepada dia. Dia maki-maki, dia lempari kita dengan kotoran, ya. Begitu giliran dia pinjam jarum, kasih pinjam jarum, pasti langsung baik itu sama kita gara-gara kita punya jarum. Ya. Apalagi kalau dia butuh, ya, butuh bantuan, segera bantu dia. Jangan punya sifat dendam. Di tetangga berlaku buruk kepada kita, ya, maki-maki kita, begitu sakit langsung bilang tobat kok. Siapa suruh kok. Padahal harusnya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ya, apalagi sifatnya sangat berharga bagi dia, dialah itu yang akan menjadi pelindung ketika kita dapat apa-apa atau kita diancam oleh orang, ya, dia duluan maju. Karena apa? Karena sifat kebaikan yang kita bawa itulah yang meluluhkan hatinya. Nah, inilah ilmu kebal yang sebenarnya. Ya, jangan lari di sini. Kalau lari di sini, adu kekuatan namanya perang, ya. Perang kekuatan. Sekebal-kebal apapun adalah kelemahannya, ya, ada kelemahan. Jadi baku tanding terus, kapan lengah, ya sudah. Ya masuk. Kalau tidak berhasil, tunggu lagi hari lain. Panggil lagi yang lebih jago lagi. Tidak berhenti berperang di sini. Tapi kalau di sini satu kali luluh hatinya, ya dia langsung katakan, aku beriman kepada Allah. Itu di zamannya Nabi, ya. Nabi itu dilempari dengan kotoran. Setiap kali lewat depan rumah dilempari dengan kotoran. Suatu saat dia lewat tidak ada yang lempar. Ditanya, mana ini? Mana ini yang buangkan saya kotoran? Dia bilang, itu lagi sakit di sana. Wah, dibawakan buah-buahan. Akhirnya orang itu dia nyatakan dirinya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan kalimat syahadat. Berarti perbuatannya atau hatinya menjadi berbuat baik. Oke. Kita lanjutkan cerita tentang Sulaiman. Sudah terjadi pemindahan singgasana Balkis. Pemindahan singgasana Balkis dilakukan dengan cara mata ditutup, atau bahasanya sebelum matamu berkedip. Jadi ketika mata tertutup, tak, singgasana Balkis sudah pindah. Di mana terjadinya perpindahan itu, Tuhan mengatakan singgasana Balkis pindah. Ya, yakin atau tidak? Ini kan kita selalu cari, mana itu singgasana Balkis? Kenapa ini saya lakukan begini, pindah-pindah itu singgasana? Ya ragu-ragu bersama Tuhan. Ya, itu juga bagian dari ujian Tuhan itu, ya. Orang ini bagaimana ini, ya? Percaya tidak dengan apa yang saya katakan? Percaya tidak dengan janjiku ini?
lihat janji Tuhan, surat 2 ayat 84 sampai 86. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, dan kamu tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar, sedangkan kamu mempersaksikannya. Ya, lihat janji Tuhan. Dia berjanji. Kita berjanji kepada Tuhan. Jangan menumpahkan darahmu, jangan mengusir dirimu dari kampung. Lihat apa itu mengusir diri dari kampung halaman? Apa bedanya dengan surah 4 ayat 66? Bunuh dirimu, keluar dari kampungmu. Bunuh dirimu, keluar dari kampungmu. Apa bedanya dengan ini? Kamu menumpahkan darahmu, lalu kau usir dirimu dari kampungmu. Mirip-mirip ya. Tapi kuncinya itu di sini, pertumpahan darah. Apa maksudnya pertumpahan darah? Ini darah, kalau tidak dirobek ini salurannya, dia tetap berjalan sesuai jalurnya dari jantung ke kemana-mana, kembali lagi ke jantung, ke sana lagi, kembali lagi ke jantung ya, begitu ya. Tapi kalau kapan robek, tak keluar darah, yang keluar ini tidak bisa kembali, ya. Paham maksudnya? Terjadi pertumpahan darah, membuat jalan sendiri ya. Kalau kapan buat jalan sendiri, keluar dari sini, tak tidak bisa kembali ya. Darah sudah terlanjur tumpah. Ya, dikatakan jangan kamu tumpahkan darahmu. Lalu kamu usir dirimu dari kampung. Jadi itu sama dengan ilmunya Harut dan Marut ya. Membuat dulu jalan lain di luar dari jalan yang sudah diatur oleh Tuhan. Jalan yang sudah diatur Tuhan itu sudah begini jalurnya tetap. Kemana-mana pun kau keliling tak pasti kembali lagi ke sini. Tapi kalau bikin jalur begini sampai di sini ya, disitulah tempatmu. Ya, menetap atau kekal dalam api penderitaan. Ayat 85 lanjut. Kemudian kamu membunuh dirimu dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Ya, membantu dengan cara dosa dan permusuhan. Ini orangnya ini sakit. Orangnya sakit. Saya punya ilmu Harut Marut misalnya. Ilmu Harut Marut, ilmu tembus. Saya bisa lihat siapa yang kasih sakit. Ternyata yang kasih sakit kau ini. Ada tetangga sebelah ini yang pakai ini. Bisa dia lihat ya. Dan memang tetangganya dia lakukan begitu, Pak. Dia lakukan begitu itu dia. Ada boneka atau fotonya orang ini, baru dia tusuk, tak, akhirnya menderita kesakitan ini. Begitu ilmu Harut Marut lihat, ternyata dikasih sakit, diguna-gunai sama ini. Pertanyaannya, kenapa fotonya ditusuk, dia yang sakit? Karena selama ini dia meyakini bahwa ini punya ilmu kayak begitu yang tusuk gitu ya. Akhirnya ketika sakit, coba kayaknya saya curiga dia. Iya memang betul dia kasih sakit. Karena sudah nyata terbukti dia menyakiti, akhirnya putus hubungan dengan dia. Ya, putus hubungan, terjadi permusuhan dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan siapapun. Kapan putus hubungan dengan manusia, ya, tidak usah bilang sholatnya. Sholat 500 rakaat tidak ada gunanya, ya. Putus hubungan dengan orang. Ibadah haji, pulang balik Makassar, Mekah, setahun 5 kali pergi umroh, tidak ada gunanya. Putus hubungan dengan tetangga, putus hubungan dengan orang. Jadi dia mengajarkan tentang ya saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tadi ya, ilmu menumpahkan darah atau ilmu terpaksa keluar dari ya, dia keluar dari kampungnya. Keluar dari sini, ilmu di luar. Kalau ilmu ke dalam tadi, ilmu ke dalam, terjadi perpindahan sehingga sana Balkis dengan cara menutup mata, tidak terjadi apa-apa di sini. Ya, jangan cari-cari. Selama kau cari ya tidak akan terjadi karena masih cari. Yakinkah firman Tuhan ini? Yang pertanyaan begitu. Kalau yakin firman Tuhan, ya tunggulah ridha Allah, ya Allah. Mana ridhamu ini? Ya minimal ketika dia lepas dari sini
keluar dari sini jangan terlalu sakit ya. Kenapa? Sudah dipisah memang, oh ternyata dia begini gerakannya kalau tidak ada pemisahan. Jadi kalau sudah pisah, begitu aku keluar tidak terlalu sakit lah ya, minimal. Tapi kalau masih menyatu di situ, dia lagi disakiti, sudah ikut juga sakit karena merasakan sakit adalah aku. Dan dia masuk di wilayah itu, dia dipotong-potong atau ditusuk-tusuk dengan jarum, sudah dia kesakitan. Tapi kalau bisa memang tak, biar dipotong-potong bagaimana ya, aku tidak merasakan sakit. Oke, lanjut. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Ia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Ya. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jangan hanya percaya satu kitab, ya. Jangan hanya melihat yang nyata. Ada kitab yang lain, kitab yang diturunkan kepada Isa. Itulah hikmah, ya. Jangan hanya dilihat ini yang ada dalamnya Taurat diturunkan kepada Musa. Jadi yang dia lihat itu, oh ini, dia tusuk saya, dia sakiti saya ini. Karena apa? Tidak melihat hikmah, makna. Kalau Isa itu, siapa yang mencapai ilmunya Isa, ilmu hakikat, disitulah dia menjadi seorang yang beriman, ya, seorang beriman yang kuat. Kita belum bahas ini di fasenya Isa, nanti kita buka surat 3 ayat 55. Surat 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ya. Lihat, orang yang mengikuti Isa, kata Allah, berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Berarti orang-orang yang mengikuti Isa tidak ada yang kafir, ya kan? Karena dia berada di atas orang kafir. Tidak ada orang kafir yang berada di atas orang kafir, ya? Semua umatnya Isa itu orang yang beriman. Di situ dia dijelaskan tentang apa yang selama ini jadi perselisihan, bertengkar, kenapa ada begini, begitu dapat hikmah, dia tahu, oh pantas orang berselisih, pantas orang bertengkar, ya. Jadi seorang yang mencapai Injil atau hikmah atau Isa, apa itu Isa? Hakikat diri, ya, atau ruh, ya, hakikat diri, ya. Bukan pindah KTP, ya, bukan. Jadi kira ilmu, ya. Ilmu biasa kita pindah dari masjid masuk gereja, tapi gitu tidak. Ini hakikat diri. Orang di sana juga tidak mengerti juga. Meskipun dia mengatakan saya juga pengikutnya Isa, ya, sama dengan kita yang mengaku saya pengikutnya Muhammad, padahal pengikut Nabi Lut saya tidak, ya. Tidak mudah jadi pengikut Muhammad. Keluar dulu dari sini, ikut dulu jadi pengikutnya Lut. Keluar dari sini baru pengikutnya Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim, ikuti agama nenek moyang Ibrahim. Yang keluar dari, baru masuk ke tauhid, ya. Baru jadi pengikutnya Musa. Jadi pengikutnya Musa itu apa? Syariatnya kerja. Baru jadi pengikutnya Isa. Nah, di sini pengikutnya Isa. Sudah masuk daerah wajah, daerah beriman. Ini batas antara yang kafir dengan yang beriman. Ya. Musa itu sudah saya katakan kemarin, Musa itu orang yang pertama-tama beriman. Ketika cahaya menghantam gunung, Musa jatuh pingsan. Dia katakan, Musa, akulah yang pertama-tama beriman. Kan? Kasihannya umatnya, ya. Musanya saja yang pertama beriman. Bagaimana umatku, ya Allah, ya? Tunggu dulu nanti hantam juga cahaya di gunung baru beriman juga.
cahaya menghantam gunungnya. Gunungnya Musa sendiri ya, karena cahaya menghantam gunung, Musa yang pingsan ya. Harusnya kalau cahaya menghantam gunung langsung wah luar biasa deh. Tidak bisa, dia harus pingsan karena gunungnya Musa sendiri, kekuatannya, kekuasaannya, ya, aku-akunya dihantam di situ, akunya jadi lemah. Itulah orang yang beriman, yang pertama-tama beriman. Masuk ke atas ini keimanan kokoh, kuat sampai hari kiamat. Apa sampai hari kiamat? Sampai hari matinya, imannya itu kuat. Tidak akan terpengaruh dengan hukum-hukum yang ada ya. Ini hukum baik sekali. Kemudian sesudah pengikut Isa baru bisa jadi pengikutnya Muhammad. Ya. Jadi dulu pengikut Isa, ya. Baru bisa jadi pengikut Muhammad. Kalau sekarang kan kita mengaku, orang-orang di sana juga mengaku juga dia, saya juga pengikut Isa, dia juga mengaku sama di situ. Kita belajar Al-Quran, dia belajar Injil sama juga. Tidak semua Al-Quran kita pahami, tidak semua juga Injil dia pahami sama. Kedudukannya sama. Dua-duanya Nabi dari Allah, ajaran dari Allah, agama dari Allah. Satu dia, namanya Islam. Dari sisi bahasa Arab, ya disebut Islam. Ya, tidak usah diulangi itu ya. Oke, kita lanjutkan cerita Nabi, cerita ini Ratu Balqis. Surat 27 ayat 41 sampai 44. Dia berkata, "Cobalah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal." Perhatikan, singgasana yang dibawa oleh Sulaiman, yang diperintahkan kepada ahli kitab membawa singgasana itu berubah keadaannya, ya, berubah. Ya, ini singgasana Balqis ya, tahu ya? Ini kerajaannya Sulaiman. Singgasana ini mau dibawa ke sini. Singgasana ini dirubah bentuknya. Ya. Lanjut. Paham? Lanjut. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ya, dia berserah diri, sudah diberitahu. Ada pengetahuan tentang singgasananya. Begitu dia lihat singgasana ini, mirip ini ya, mirip ya, mirip tapi tak sama. Disinilah diuji tentang diuji. Apakah ini diamin? Ya. Kembali lagi surat 67 ayat 3 dan 4. 67 ayat 3 dan 4. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Ya, tadi singgasananya di sini mungkin kursinya ini, kakinya kursi sudah hampir patah-patah ya. Sudah hampir patah ini kakinya, tiba di sini tiba-tiba cantik ya. Perhatikan sekali lagi, berkali-kali itu diperintah. Perhatikan sekali lagi, yang memerintah ini adalah kekuatan Imam Mahdi yang ada dalam dirinya. Seandainya tidak ada kekuatan itu, begitu lihat langsung sudah ini bisa ikut. Padahal tidak, tunggu dulu selama ada cacat. Kenapa dikatakan pencipta langit? Allah menciptakan 7 lapis langit. Ya, bukan bumi, ini bumi, atau ini tanah. Ini bumi, ini langit. 7 lapis bumi. Ya. 7 lapis ini kan 7 lapis ini dikatakan 7 lapis bumi. 7 lapis langit di sini juga. Ya, tapi bagian dalamnya ini juga 7 lapis. Ini tunjuk begini. Ya.
Jadi jangan keluar dari bumi. Ya, keluar dari bumi tidak akan ketemu jalan. Kalau tetap ada di bumi, meskipun ketemu langit, masih ada jalan. Ya. Masih ada jalan. Jadi perhatikan berkali-kali, niscaya penglihatanmu itu akan kembali kepada dirimu, jangan yang lain ya. Jangan Syekh siapa? Syekh mursyid. Datang mursyid ke tadi malam. Selain Muhammad pasti setan ya. Bahasanya begitu. Selain Muhammad pasti setan. Muhammad itu tidak dapat ditiru. Bahasanya begitu ya. Muhammad itu tidak dapat ditiru oleh setan. Saya bilang coba mau lihat, cari keliling dunia kalau ketemu wajahnya Muhammad sama, tidak ada samanya ya. Ya, keliling dunia cari. Di mana yang mirip Muhammad ini, tidak ada yang mirip. Makanya wajahnya Muhammad tidak bisa digambar ya. Setiap orang digambar wajahnya Muhammad, yang lain pasti protes. Bukan begitu Muhammad begini ya. Kata lagi satu, Muhammad begini. Belum sampai di Muhammad yang cerita, sudah ditunjukkan begitu itu Muhammad. Jadi penglihatanmu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa cacat. Pertanyaannya lagi, apakah setiap orang yang melihat ini, dia melihatnya dalam keadaan tidak cacat? Yang saya mau katakan, jika ini cacat atau orang yang dirinya masih seperti ini cacat, dia tidak bisa lihat, ya, tidak bisa lihat. Bukan kemampuannya, karena yang bisa lihat adalah yang sempurna ini, yang sempurna. Tetapi sebelum dia capai kesempurnaan yang sudah ada sempurna itu, ya iblis akan datang menghalang-halangi dalam bentuknya dalam bentuk semua yang kita sayangi muncul di sini, yang kita agung-agungkan muncul di sini, yang kita bangga dengan diri kita sendiri, diri kita juga muncul di sini sebagai iblis sampai sempurna penciptanya. Setelah pemindahan singgasana Balqis, begitu dia lihat, wah, ini kayaknya singgasanaku ini. Padahal tadi dia tinggalkan singgasananya. Dia tinggalkan singgasananya, ya, baru menuju ke singgasana Sulaiman. Ini kan, ya, dia tinggalkan. Aku ada di sini dalam pertengahan jalan, ya. Ini langsung lari ke sana, dengan fotokopi yang berbeda ya, dengan bentuk yang berbeda. Nanti sudah ada, jadi ini tahapan pertama tinggalkan, kemudian yang kedua masuk, ya, poin yang kedua ya. Ketiga ini masuk. Wajahidu fisabilillah, berjihadlah kamu di jalan Allah. Ini kita mau tembus di sini. Wajahidu fisabilillah bi amwal, hartamu dulu. Kasih lempar hartamu ke sana. Baru anfusmu. Kalau hartamu tidak ke sana, ini anfusmu ke situ, tidak ada rumahnya, pasti kembali lagi. Ya. Karena apa? Ini tidak difungsikan ini hartanya. Bagaimana caranya supaya ini berfungsi harta? Hilangkan dulu ini aku. Perangi, bunuh dulu ini, bunuh aku. Ya. Hilang aku, harta terkirim. Begitu harta terkirim, sampai kalau dia sudah sempurna, dikatakanlah surga rindu kepada orang yang suka membaca Al-Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang membayar zakat, surga rindu ini. Kenapa? Dia tunggu kapan datangnya ini. Sudah disiapkan wadah yang sempurna. Paham ya? Jadi ini dulu, harta dulu, kirim ke sana. Atau bahasanya itu, berikanlah itu harta anak yatim, ya. Berikan harta anak yatim, tapi uji dulu. Sudah siapkah ini anak yatim menerima hartanya? Sudah dewasakah dia? Sudah balik? Kayaknya belum, kayak masih kanak-kanakan. Kenapa? Semua barang miliknya semua.
Iya, itu anak-anak itu begitu, anu semua anunya. Masih anak-anak ini kayaknya belum bisa dikasih hartanya. Uji dulu sampai dia dewasa, kalau dewasa ya berikan hartanya. Berikan hartanya. Kalau sudah ada hartanya baru aku anfus pindah di sana. Jadi perpindahan berjihad di jalan Allah ini, dahulukan dulu hartanya, fungsikan ini semua, tugas kehalifan kasih jalan, istilah keluarkan dulu zakatnya ini, keluarkan infaknya, ya, supaya diganti dengan yang lebih baik. Begitu lebih baik, aku lari ke situ. Jadi biar ini sudah terjadi pemisahan dalam latihan hayat, ya, sudah terjadi pemisahan dalam latihan hayat, tapi tidak ada wadah di sana, ya. Tidak bisa dia siap ke sana itu ya. Kenapa tidak jadi ke sana? Wah, wadahnya belum siap ya. Dia masih dulu dalam kamar, belum bekerja. Kerja masih banyak tetanggamu yang butuh tenagamu. Ya, singkirkan dulu dari jalanan, sapu-sapu. Ya, jaga kebersihan rumah. Keluarkan ini semua ini yang bisa digunakan sampai bermanfaat. Jadi tidak akan berguna itu dulu di kamar sebut-sebut nama Tuhan. Kalau ini tidak dipakai untuk bekerja, sebaik-baik umat adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kata paling ini, ya tentu yang lebih banyak hartanya, yang lebih lengkap, pengetahuannya lebih tinggi. Ya, tapi dia tanggung jawabnya juga pasti lebih besar, ya kan? Semakin banyak harta, semakin besar tanggung jawab. Semakin banyak yang dia tahu, tanggung jawab semakin besar. Ya. Oke. Berjalan di jalan Allah dengan harta dan anfus. Jadi ketika berjihad, ketika harta ini diserahkan kepada orang lain, kemudian kita tidak mengaku dalam melakukan itu sudah dimaksud dengan ingat kepada Allah. Ya kan? Berarti dia berzikir kepada Allah. Dia sedang mengingat kepada Allah, tidak mengaku. Kalau dia mengaku berarti lupa kepada Allah. Allah dia lupakan, akunya dia bawa. Ya. Kalau dia berzikir, akunya menyerah, Allah yang dia bawa. Ya. Allah yang dibawa. Surat 7 ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah yang memperbaiki, kamu yang berbuat kerusakan. Jangan, ya. Jangan kamu berbuat kerusakan. Sesudah Allah yang memperbaiki, ya. Yang memperbaiki siapa? Allah. Jangan bikin rusak. Jadi kita dilarang jangan bikin rusak. Jadi ketika dia melakukan itu tidak membawa nama Allah, itu dikatakan dengan muhsin, berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ya. Setiap dia berbuat baik, Allah ada di situ. Ya kan? Akhirnya dalam setiap kebaikan yang dilakukan selalu bersama Allah. Ketika dia mengaku, berarti dia ingkar kepada Allah. Ketika tidak mengaku, berarti ya beriman kepada Allah, ya percaya kepada Allah. Disitulah baru ada wadahnya. Jadi ini tidak bisa lepas antara pemindahan ini dengan sholat yang kita kerjakan. Lanjut dulu tadi. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya karena untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Perhatikan, dia sudah melihat singgasananya di kerajaannya Sulaiman. Tetapi apa yang disembahnya selama ini, apa itu? Menyembah matahari, kenyataan-kenyataan. Ya, akibat kenyataan ini ya sebenarnya dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jelas-jelas kisah yang menolong, ya.
siapa itu Allah? Kenapa kita katakan Allah yang menolong saya yang tolong itu? Dia tidak mau cerita yang gaib, dia yang mau yang nyata. Saya yang tolong dia, saya bangunkan dia rumah. Ini yang menjadikan dia terhalang lagi di sini. Ketika dia terhalang, disebutlah dia sebagai golongan Yahudi. Jadi untuk tidak masuk ke dalam golongan Yahudi dari awal, memang di sini di fasenya Ibrahim, ya, selesaikan itu tauhid, ya. Karena masuk ke sini masih ada pengaruh hawa nafsu, masuk lagi ke sini masih ada pengaruh hawa nafsu. Tapi kalau bersih memang dari awal dari Ibrahim, ya, di sini tetap Islam, di sini Islam, di atasnya Islam. Oke, lanjut 44 ayat berapa? Ya, Ya, 44. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikan pernyataannya Balqis. Dulu dia melihat yang nyata. Dia selalu menginjak tanah. Di tanah ini penuh dengan kehidupan, ya, penuh dengan kehidupan. Begitu masuk di istana Sulaiman, dia melihat kolam. Kenapa? Di dalam kolam ini penuh juga dengan kehidupan. Ada ikannya, ada tumbuhannya, ada apa? Akhirnya dia kira air. Dia buka ini baru masuk ke dalam istana air yang dia masuk, tapi di situ juga kehidupan juga, penuh dengan kehidupan, ya, penuh dengan kehidupan, sama dengan di bumi, tapi kehidupan di sana lebih bagus. Dia pikir istana Sulaiman ini adalah air, ternyata kata Sulaiman itu hanyalah lantai licin, lantai kaca yang licin. Ingat, istana Sulaiman dikiaskan dengan air atau kaca. Masih ada bekasnya ini ya. Ini saya ada bekasnya ini ya. Dinding rumah, ya, dinding rumah yang diberi, yang ada lubangnya, ya, yang ada diberi lubang, kemudian ada pelita di dalam, ya, pelita di dalam kaca, ya. Inilah ya wilayah istana Sulaiman, ya. Di sini wilayahnya Balqis, wilayah alam nyata, wilayah ini. Kemudian ini istana Sulaiman, di dalam itu wilayahnya ruh, cahaya yang sebenarnya. Kemudian ada sumber cahaya, sumber cahayanya api. Sumber cahayanya api. Iblis tercipta dari api. Ya, makanya ini kuat ya, hawa nafsu pasti kuat karena dari sononya ya, dari sini ya, dari diri yang satu dicipta pasangannya namanya Hawa, atau disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada dalam dirimu, ya. Itu bukan lawan yang muda, itu bukan. 1 banding 10 masih kalah. 10 akumu, hawa nafsumu 1 masih kalah itu. Harus dengan pertolongan Allah. Di zamannya Rasulullah terjadi perang Badar, 1 lawan 10, menang karena pertolongan Allah. Ya, pertolongan. Perang Badar. Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan istana Sulaiman dikiaskan dengan air atau kaca. Ini dikiaskan dengan tanah, ya, tanah. Ini dikiaskan dengan udara, ya, udara. Ini api juga ya, api matahari ya. Matahari itu api, sumber api. Ya.
udara, air atau kaca air, tanah. Oke. Baik, jadi kita sudah membahas tentang sekilas tentang Nabi Nuh sesudah terjadi pemindahan singgasana Balkis dalam keadaan tertutup, kemudian masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Itu terjadinya pada hari Jumat, ya. Ahad itu di sini ya, satu. Ahad itu satu, Ahad. Senin, puasa di sini, ya. Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi, Kamis puasa. Ya. Puasa di sini, puasa makan, puasa di sini. Puasa hari Jumat, berkumpul ya. Kumpul, satukan semua yang berpasang-pasangan, kumpul semua kumpul. Dikatakan dengan hari Jumat, Jumat itu berkumpul. Sesudah kumpulkan di situ, ya, tak jadi satu semua tak, ya, baru masukkan ke dalam kapal. Satukan semua yang berpasang-pasangan, masukkan ke dalam kapal. Pada hari Jumat, dikatakan Jumat itu sunnah Rasul. Siapa yang melakukan sunnah Rasul pada hari Jumat, disebutlah dia sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah. Itu mantap itu, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, berhasil menyatukan semua yang berpasang-pasangan lalu masukkan ke dalam perahu. Perjalanan ini namanya mengikuti jejak Rasul atau sunnah Rasul. Mengikut dari sini, ini jejak-jejak Rasul namanya, ya, sampai masuk mengikuti sunnah namanya, ya. Satukan semua yang berpasang-pasangan, masukkan ke dalam, disekiaskan dengan takbir, ya. Satukan semua, tak, baru masukkan ke dalam kapal. Kalau berhasil masuk ke dalam kapal, itulah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, hanya satu di sini. Yang 6 ini di bawah, 6 ini dikali 12, 72 golongan sesat. Hanya ini yang selamat. Ya. 72 golongan yang mana itu? Yang di sini Nasrani, di sini Yahudi, di sini orang kafir. Terbagi-bagi ya. Mau Yahudi, mau Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah, masuk di surga. Tapi terkena hisab. Orang Nasrani banyak sekali imannya. Orang Yahudi sedikit sekali imannya itu Yahudi. Keras. Kerjanya menghakimi orang. Ya, menghukum orang, saya kasih ingat ini menghakimi orang kerjanya. Kalau ini tahu diri ya, tahu diri juga, dia tahu hakikat diri, tak berhenti di situ. Umatnya Muhammad itulah yang mukarrabun, bebas tes masuk, tidak perlu kena hisab. Kenapa? Insan kamil. Inilah orang yang disempurnakan agamanya, inilah orang yang disempurnakan kejadian dirinya. Baru untunglah orang yang masuk ke dalam kapal. Itulah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. 72 golongan yang lain sesat, hanya satu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau cari golongan Ahlussunnah wal Jamaah di dunia ini tidak ada. Tidak ada golongannya di dunia ini. Kenapa? Karena dia membaur dengan golongan yang lain. Jangan terpengaruh dengan sebuah nama yang memberi. Jangan terpengaruh sebuah golongan yang memberi nama dirinya dengan golongan itu, ya. Saya pakai kamera ini.
Jangan bilang saya juga, kami dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kami. Kata Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada kata kami. Kenapa? Karena dia semuanya. Kalau kata kami berarti ini, yang lain bukan. Oh, tidak bisa ini dia. Tidak masuk golongan dia kalau begitu. Ya. Dia itu Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatu semua. Semua manusia adalah satu diri dengannya. Kalau saya sakiti orang-orang ini, satu orang saja saya sakiti, sama dengan menyakiti diriku sendiri. Itulah Muslim. Itulah Muslim sejati. Ahlussunnah wal Jamaah namanya. Mengikuti jejak Rasul dari kezaliman kebodohan sampai naik di atas kapal, itu jejak Rasul. Ya. Pada hari Jumat berjamaah, berkumpul masuk di situ. Sudah masuk di sini, masuk di atas kapal Nabi Nuh, lalu ya diceritalah melalui kisah Yunus. Yunus naik ke atas kapal dalam keadaan marah. Dia tinggalkan kaumnya. Kata marah itu menunjukkan bahwa Yunus itu bergerak secara lahiriah, secara praktek, secara mikro, ya. Kekafiran yang ada pada dirinya lah yang masuk ke sini. Berarti kita juga ya, kita yang dalam keadaan praktek begini masuk ke situ, tak dicerita oleh Nabi Yunus. Masuk ke situ dalam keadaan zalim dan bodoh, dalam keadaan marah. Bukan orang beriman, bukan ini, atau bukan isinya tubuh, tapi lahiriah. Lalu diundilah, ya diundi itu 3 kali ya. Naik ke atas kapal, kapalnya oleng, harus diturunkan. Diundi sampai 3 kali, jadi 3 titik ini diundinya Nabi Yunus. Tiba di sini, ya sudah undian ketiga tetap dia, dilemparlah dia ke laut, ditelan ikan, star ikan dari sini ya. Ikan, ya, ingat ikan di sini, ingat. Kenapa saya katakan ingat? Sebentar Nabi Musa itu bersama Khidir, bersama temannya mencari Khidir di pertemuan 2 buah laut. Tapi ada batu di situ, ada batu yang dia lihat. Tiba-tiba ikannya loncat. Kenapa? Batasnya ikan sampai di situ ya. Ikan hanya sampai di situ batasnya. Loncat sendiri ikan. Begitu loncat ikannya, ketemu Khidir, ketemu si mursyid, ya, yang asli, mursyid yang asli di atas sini. Sini ikan sampai di sini. Kemudian dia bawa turun sampai ke dasar laut, ditelan oleh ikan ini ya, dalam keadaan gelap gulita, zalim dan bodoh, ya. Kemudian dilempar ke tanah tandus ini, ke Ka'bah. Di situ dia mengajar atau menjadikan beriman 100.000 orang. 100.000 orang. Kata Nabi, salat di rumah pahalanya 1, salat di masjid pahalanya 27, salat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 1000, salat di Ka'bah pahalanya 100 kali salat di Masjid Nabawi, berarti 100.000. Perjalanan salat dari tarik nafas, baru mengancing, tak, baru gerak dan baca, lalu menelan, lalu tutup mata, masuk ke situ, buka lagi, tarik nafas lagi, baru kancing, tak, sampai di sini 100.000 pahalanya. Salat di Mekah. Mekah nih berkeliling dari masjid ke masjid. Dari rumahnya masuk di Ka'bah, masuk di Palestina, 1 kali jalan ya. Menembus 7 penjuru 7 langit, melewati surga, masih di Baitul Ma'mur ya. Lewati Sidratil Muntaha, masuk di Arsy. Manusia luar biasa ya. Kenapa dia bisa lewat di situ? Karena sebelumnya dia dari situ. Dia hanya kembali ya. Jadi dengan cara sholatnya lah dia bisa kembali kepada Tuhan. Dengan cara sholatlah, menjadikan sholatlah, dia bisa kembali kepada Tuhan. Dengan cara sholatlah dia bermi'raj, tinggalkan bumi, masuk ke alam gaib. Ya, bukan buat pesawat keluar dari bumi, tidak bisa ya. Kalau bikin pesawat sejauh-jauhnya itu, pesawat secanggih apapun kita jalan sampai di planet Pluto misalnya kita dapat, itu masih wilayah bumi.
Jadi wilayah gaib itu didapat nanti sesudah napas di keluar di tenggorokan, nah itu baru gaib itu. Oke, jadi ini unsur bumi. Ya. Jadi dari perjalanan sholat tadi yang perlu saya sampaikan malam ini adalah urutan-urutan pelaksanaan sholat berdasarkan cerita ini.